Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan bersama KKGO Kecamatan Harjamukti. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat dalam belajar ya anak-anak. Perkenalkan, nama Bapak Pak Purwito. Bapak mengajar di SDN Galunggung, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Dalam masa pandemi kali ini, Bapak tak bosan-bosan untuk mengingatkan pada kalian anak-anak ya, untuk selalu jaga protokol kesehatan. Nah, pasti anak-anak di rumah sudah tahu ya protokol kesehatan itu seperti apa. Biar lebih jelas, kita lihat video protokol kesehatan berikut ini. Oke, tadi anak-anak sudah melihat video protokol kesehatan. Sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Bapak akan membawakan materi teknik dasar melompat dalam atletik kelas 5 ya anak-anak ya. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menjelaskan teknik dasar lompat jauh dan lompat tinggi dalam cabang olahraga atletik. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktekkan teknik dasar lompat jauh dan lompat tinggi dalam cabang olahraga atletik. Teknik dasar. Nah, di sini teknik dasar merupakan suatu keterampilan penting yang harus dimiliki seorang atlet sebelum menuju kemahiran atau bisa. Maka dari itu teknik dasar sangat diperlukan oleh seorang atlet. Keterampilan teknik perlu dilatih agar gerakan yang sebenarnya dapat dilakukan dengan benar. Melompat. Nah, ini teknik dasar melompat ya. Melompat adalah gerakan yang dilakukan untuk menjauhi permukaan tanah atau lantai. Dilakukan secara horizon ke depan, ke samping, ataupun ke belakang. Dan menggunakan otot kaki dalam melakukannya hanya satu kaki saja yang dijadikan tumpuan untuk menolak kaki atau mendorong tubuh.
Teknik dasar melompat itu dalam cabang atletik ada dua macam ya anak-anak. Yang pertama lompat jauh dan yang kedua lompat tinggi. Lompat jauh. Nah, di sini pengertian lompat jauh adalah suatu bentuk gerakan melompat, mengangkat kaki ke atas, ke depan dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara, atau kita sebut biasanya melayang di udara, yang dilakukan dengan cepat dan jalan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Nah, di sini anak-anak ya yang harus ketahui, tujuan lompat jauh adalah mencapai jarak lompatan sejauh-jauhnya. Teknik dasar lompat jauh. Nah, yang pertama itu teknik awalan. Yang kedua, teknik tolakan. Yang ketiga, teknik saat melayang di udara. Dan yang keempat, teknik saat mendarat. Teknik awalan di sini, ya anak-anak ya. Teknik awalan. Teknik awalan ialah berlari pada lintasan dengan pergerakan dari lambat, lari dipercepat sampai papan tumpuan. Teknik yang kedua, teknik tolakan. Tolakan merupakan tahap di mana kaki jadi tumpuan di garis lompat untuk mengangkat tubuh ke atas dan melayang di udara sebelum mendarat. Pada saat melakukan tolakan, kaki sedikit dibengkokkan, kaki menapak dan tungkai diluruskan. Yang ketiga, teknik melayang. Gerakan kaki seperti berjalan ketika posisi tubuh melayang. Itu akan mempermudah dan memperluas jarak pendaratan kamu. Dan yang terakhir, teknik saat mendarat. Pendaratan dilakukan dengan cara menundukkan kepala, mengayunkan lengan dan menggerakkan pinggang ke arah depan. Hal ini dilakukan agar ketika proses pendaratan, anggota badan lain tidak menyentuh pasir lebih belakang daripada kaki. Nah, anak-anak bisa melihat di sini ya, lapangan lompat jauh. Di sini panjang lapangan lompat jauh itu antara 7 sampai 9 meter. Lebarnya 2,75 meter. Nah, di sini ada runway. Runway itu tempat untuk berlari yang lebarnya 1,22 meter dan minimum panjangnya 40 meter. Nah, di sini ada yang gambar warna merah itu adalah take off atau tempat untuk menolak ya. Antara take off dengan bak pasir itu jaraknya 1 sampai 3 meter. Nah, anak-anak bisa dilihat di sini ada gambar lompat jauh. Nah, ini pada saat menolak, melayang di udara dan saat mendarat. Nah, untuk lebih jelas, anak-anak bisa lihat video berikut ini. Lompat tinggi. Lompat tinggi adalah suatu bentuk gerakan melompat ke atas dengan cara mengangkat kaki ke depan, ke atas sebagai upaya membawa titik berat badan setinggi mungkin dan secepat mungkin atau pada saat mendarat dengan cara melakukan tolakan pada salah satu kaki untuk mencapai suatu ketinggian tertentu. Nah, anak-anak harus tahu ya, tujuan utama dari lompat tinggi adalah mengangkat badan setinggi-tingginya mungkin agar dapat melewati mistar. Teknik dasar lompat tinggi. Yang pertama, teknik awalan. Yang kedua, teknik tolakan. Yang ketiga, teknik saat melayang melewati mistar. Dan yang keempat, teknik saat mendarat. Teknik dasar lompat tinggi. Yang pertama, awalan. Awalan merupakan kunci pertama bagi pelompat dalam melakukan lompatan. Yang kedua, tumpuan atau tolakan. Dilakukan dengan kaki terkuat dan harus tetap pada titik tumpuan. Yang ketiga, melayang saat melewati mistar. Titik berat badan sedekat mungkin dengan mistar.
Dilakukan dengan tenaga sedikit mungkin dan sadar untuk menghindari gerakan yang tidak perlu. Dan yang keempat, pendaratan. Pendaratan merupakan sikap badan saat mendarat, tergantung dari masing-masing gaya. Dilakukan secara sadar dan posisi badan sedemikian rupa sehingga tidak mengakibatkan rasa sakit atau cedera. Nah, di sini ada gaya dalam lompat tinggi. Yang pertama, gaya gunting. Yang kedua, gaya guling sisi. Yang ketiga, gaya guling perut atau straddle. Dan yang keempat, gaya flop. Lompat tinggi gaya gunting. Lompat tinggi gaya gunting adalah gaya lompat tinggi tertua di dunia. Pada gaya ini, posisi kaki yang melompat, mengayun dan melewati mistar tampak seolah-olah seperti gerakan gunting. Gaya gunting diawali dengan lompatan yang berasal dari tolakan kaki terkuat dan dilanjutkan dengan ayunan kaki satunya ketika tubuh mendekati mistar, sehingga akhirnya kedua kaki dan seluruh tubuh bisa lolos melewati mistar pada ketinggian tertentu. Nah, anak-anak bisa melihat di sini ada gambar lompat tinggi gaya gunting anak-anak ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, anak-anak bisa lihat video lompat tinggi gaya gunting berikut ini. Tahap awalan. Posisi awalan mengambil ancang-ancang dari samping sekitar 30-40 derajat dengan posisi tiang lompatan. Berlari dengan kecepatan sedang dengan jumlah langkah ganjil antara 3, 5, 7, 9 langkah yang disesuaikan terhadap ketinggian mistar. Tahap tumpuan. Menumpu menggunakan salah satu kaki kanan atau kaki kiri, kaki yang terjauh dengan mistar. Ketika akan melakukan tolakan, posisi badan agak sedikit condong ke belakang. Posisi kaki tumpuan menolak ke atas, dua tangan dan kaki diayunkan dengan tenaga penuh. Kaki yang tidak digunakan untuk tumpuan diayunkan lurus ke depan atas, menyilang dari tiang mistar. Tahap melayang. Kaki tumpuan diayunkan lurus ke arah samping sesuai posisi tubuh sampai ketinggian maksimum. Kaki yang bebas tumpuan diayunkan lurus ke arah depan atas sehingga terlihat seperti gunting melewati mistar. Lalu segera diikuti badan diputar ke kanan atau kiri, usahakan pandangan tidak ke arah bawah dan mengarah pada tempat pendaratan. Tahap pendaratan. Jika tumpuan menggunakan kaki kiri, maka pendaratan menggunakan kaki kanan terlebih dulu. Usahakan kaki belakang diangkat setinggi mungkin agar tidak mengenai mistar. Saat turun melewati mistar dan posisi badan hampir tegak serta kondisi mistar di bawah panggul, kemudian kaki mendarat dengan badan menghadap ke samping. Oke, materi selanjutnya yaitu lompat tinggi gaya guling sisi. Gaya guling sisi adalah gaya di mana pelompat melakukan tolakan dengan kaki yang terdekat dengan mistar. Cara melakukannya adalah pertama, pelompat mengambil awalan atau ancang-ancang dari samping dengan sudut antara 35 derajat sampai 45 derajat daripada letak mistar. Misalnya, jika si pelompat melakukan tolakan dengan kaki kiri, maka awalannya dari samping kiri. Nah, di sini anak-anak bisa lihat ya, gambar dari lompat tinggi gaya guling sisi atau disebut western roll. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, anak-anak bisa lihat video gaya guling sisi berikut ini.
Sekarang materi selanjutnya yaitu lompat tinggi gaya guling pelut atau straddle. Gaya guling perut atau straddle salah satu gaya dalam lompat tinggi di mana posisi badan terlungkup untuk melewati mistar. Karakteristik dalam pelaksanaan gaya guling perut diawali dengan gerakan awalan, tolakan, ataupun tumpuan. Sikap badan di atas mistar dan mendarat. Pada awalan, melompat mengambil langkah dari depan mistar atau bila ke belakang 5 atau 7 langkah. Pada hitungan 5 atau 7 langkah, kaki kiri atau tumpuan menginjak balok tolakan. Pada waktu akan melakukan tumpuan, pelompat pada 3 atau 5 langkah terakhir harus sudah mempersiapkan kakinya untuk melakukan tolakan yang sekuat-kuatnya, sehingga dapat mengangkat tubuh melayang ke atas mistar. Nah, untuk lebih jelas ini anak-anak ada ininya ya, gambarnya. Lompat tinggi gaya guling perut. Untuk lebih jelas lagi anak-anak bisa lihat video lompat tinggi gaya guling perut atau straddle berikut ini. Jadi untuk materi kita hari ini menggunakan gaya straddle ya. Saya akan mempraktekkan gaya straddle, kamu bisa menganalisa bagaimana gaya straddle itu. Demikian materi kita pada hari ini ya. Jangan lupa tugasnya menganalisis lompat tinggi tadi ya. Tetap di rumah aja, jaga kesehatan, salam olahraga. Materi selanjutnya yaitu lompat tinggi gaya flop. Gaya flop adalah suatu gaya yang ada dalam teknik lompat tinggi. Gaya ini dilakukan dengan awalan yang cepat dan menikung atau agak melingkar. Saat menolakkan kaki harus kuat, dibantu dengan ayunan kedua tangan untuk membantu mengangkat seluruh badan. Jika kaki tolakan menggunakan kaki kanan, maka tolakan harus dilakukan sebelah kiri mistar. Pada waktu penolakan, kaki bersamaan dengan kedua tangan ke atas di samping kepala. Badan melompat ke atas membuat putaran 180 derajat dan dilakukan bersama-sama. Anak-anak bisa lihat di sini gambar lompat tinggi gaya flop. Untuk lebih jelas lagi, anak-anak bisa lihat video lompat tinggi gaya flop berikut ini. At 240, going well clear, and that making him the fourth equal highest jumper in history. It's a very, very special club. The number of athletes who have broken 240 in history. Oh, he's done it too! 2 men clear at 2 meters and 40. Oh, he's got it! Oh, he's got it!
Kesimpulan pada materi kali ini adalah teknik dasar lompat jauh itu ada 4. Yang pertama, awalan, tolakan, saat melayang di udara, dan saat mendarat. Teknik dasar lompat jauh yaitu teknik dasar lompat tinggi yaitu awalan, tolakan saat melayang melewati mistar, dan saat mendarat. Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat, tetap berdoa, dan tetap berolahraga. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.